2020. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Karena kalau kita mengingat Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lewati di tahun 2020, maka minggu ini adalah minggu yang spesial. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara bisa duduk di tempat ini dengan masih bernapas, dengan masih hidup. Itu juga adalah karena anugerah. Sama sekali kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Semua karena Tuhan. Dan kalau kita boleh rangkum Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 ini tahun yang penuh kita. Tidak ada yang menduga semua yang kita kerjakan. Dan tidak ada yang menduga apa yang kita alami. Dan kalau kita boleh katakan kepada Tuhan, kita hanya bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Betul Bapak Ibu sekalian, hanya bisa katakan Tuhan, terima kasih. Tidak ada jasa yang kita bisa berikan. Ya Tuhan itu baik. Mari kita bawa kita pada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah berkarya bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kami. Engkau Tuhan yang menghidupkan kami. Engkau yang menghidupkan kami. Dan kepadamu lah ya Tuhan, kami berkata terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
ambil waktu pribadi kita dengan Tuhan. Masing-masing kita bicara dengan Tuhan. Sampaikan rasa syukur. Setiap kita punya alasan berbeda untuk bersyukur. Setiap kita punya pengalaman yang berbeda di tahun ini. Setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan yang berbeda. Mari sampaikan syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan dengan jelas apa yang kau syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saya percaya bahwa kita semua mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Pengalaman-pengalaman tahun 2020 justru semakin membuktikan, semakin memperjelas bahwa Dia adalah Allah yang baik. Amin. Kita akan kecaplah dan lihatlah.
kita bagi kami. Kami tidak akan tersandung dan kami tidak akan terjatuh Tuhan, karena firman Tuhan yang diterangkan dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Waktu ku minta dan hilang jalanku, tegaklah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Waktu ku minta dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi Kau beri dalam hidup kami.
Dan bila setiap waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah mengubahkan hidup kami. Kami tahu bahwa firman Engkau memiliki kuasa. Kami percaya bahwa Injil berkuasa kami untuk mengubahkan, untuk membuka setiap jalan, memperlihatkan akan mujizat dan kuasa Engkau menyucikan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa Engkau bekerja melalui Injil Tuhan, oleh firman Engkau. Ketika memegang kebenaran Engkau, Tuhan, kami tahu bahwa membebaskan. Kami tahu dan kebebasan terjadi dalam firman Engkau. Oleh karena itu Bapa, biarlah hari ini kami membuka hati kami, kami membuka pikiran kami, dan biarlah kami berjalan bersama dalam Engkau dalam setiap hal yang tidak kami mengerti. Biar kami berjalan juga bersama dengan Engkau. Biar kau melihat kepada kami setiap jalan-jalan Engkau yang ajaib. Terima kasih Bapak, karena Engkau telah membuka hati Engkau bagi kami. Engkau membuka hati Engkau bisa dimengerti oleh kami. Roh Kudus, biarlah hari ini Engkau yang mengambil alih, Engkau mengambil alih setiap hati kami. Kami terima kasih dalam Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Natal, Natalnya tahun ini sepertinya kurang meriah ya. Kemarin saya ke mall dengan setelah ibadah Natal, saya dengan keluarga mama dengan para kakak itu berjalan dan makan di mall. Ya biasalah gitu. Natalnya tidak terlalu spesial banget gitu. Tapi di lagu yang kemarin apa Natal itu spesial ini lihat itu gitu ya. Jadi tetap bahwa apa yang dari luar tidak bisa satu tidak mendikte apa yang di dalam hati kita. Justru yang dalam hati kita lah yang mendikte apa yang di luar. Amin. Kalau Tuhan meredakan badai, dia tidak melihat badai, dia melihat tenang. Ya, dia melihat mujizat duluan. Dia sudah melihat bahwa itu sudah terjadi. Natal, karena apa? Esensial Natal itu bukanlah pada perayaan, bukanlah pada acaranya, bukanlah pada bagaimana musik yang bagus ya, jingle bell yang berbunyi, pohon Natal yang indah. Esensi Natal adalah bagaimana seorang pribadi, yaitu firman Allah yang turun menjadi manusia dan sekarang dia tinggal bersama dengan kita. Menariknya adalah bahwa Tuhan tidak tertarik lagi dengan namanya gedung. Waktu di zaman Salomo, ya, Tuhan bilang bangun bagiku sebuah gedung, bait Allah, ya, maka akan tinggal di situ. Ya, tapi waktu datang Yesus tidak lagi tertarik dengan namanya gedung. Dia tertarik dengan namanya pribadi. Dia ingin tinggal bersama pribadi karena Yesus adalah pribadi yang super hangat, pribadi yang sangat hangat sekali. Ya. Dimana Yesus itu ada kehangatan, dimana Yesus itu ada hubungan yang dimulihkan. Amin. Ya, satu kali saya dengar sebuah cerita yang menarik itu mengenai seekor gajah. Gajah itu besar ya, dan naganya kuat sekali. Seekor gajah itu bisa mengangkat kayu rock gitu dengan satu kali dua lain diangkat. Kalau saya pergi ke binatang dan lihat gajah, mereka mengangkat atraksi, mengangkat kayu bulat itu. Bilang ini Thailand ya, Thailand mengangkat rock. Ini gajah dari mana saya bilang? Terakhir dari Indonesia. Gajah Indonesia yang sudah ngangkat makan terus ya. Luar biasa ini Indonesia. Oke, tapi seekor gajah memiliki tenaga yang super kuat sekali. Ya, karena yang badannya besar ya. Satu kali ada seorang dia memiliki lahan yang luas, di lahan itu ada seekor gajah. Lalu gajah masih kecil, masih banyak anak. Orang berpikir gimana caranya supaya gajah ini nggak berkeliaran. Jangan sampai gajah ini merusak kebun, merusak tempat yang ditanam ini. Akhirnya dia buatlah patok dengan kayu besar, dia buat patok dengan kayu besar dengan rantai dan diikatlah pakai gajah itu di patok itu dengan rantai. Jadi gajahnya bisa pergi sejauh rantai itu ada. Dia pergi sampai rantai
balik lagi. Anggaplah lantai cuma 10 atau 20 meter, maka dia bisa berputar sekitar radius 20 meter aja begini. Semakin lama semakin besar kan, dia makan besar sampai dia menjadi gajah dewasa, gajah yang kuat, ya, gajah yang besar. Tetapi gajah ini hanya bisa pergi sejauh radius 20 meter. Padahal patoknya sudah dilepas. Sudah dilepas, rantai sudah dilepas, gajah ini nggak bisa pergi jauh-jauh. Hanya bisa pergi sejauh aja di mana dia berpikir bahwa masih ada rantai yang mengikat dia. Dan seringkali kita mengalami hal yang sama. Hidup kita berpikir bahwa seperti saya nggak bisa mencapai satu yang lebih, satu yang besar itu seperti satu yang hal sulit. Kita berpikir dalam pikiran kita bahwa masih ada yang mengikat di kaki kita. Kita ingin berpikir besar, hanya berpikir besar doang, nggak bisa melakukan sesuatu karena kita berpikir bahwa sepertinya sulit, sepertinya nggak bisa. Terlalu banyak hal yang terjadi. Saya berusaha untuk berpikir besar, tekanan datang. Kita harus selalu melihat bahwa satu hal yang di luar yang mengubah siapa kita. Tapi datang Yesus pada kita dari situ bilang bahwa kuasa itu lahir bukan dari luar, dari dalam keluar. Hal pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah Dia membebaskan, Dia menebus. Dia telah melepaskan patok-patok itu. Dia sudah menghancurkan setiap belenggu setan, setiap belenggu iblis, setiap hal yang membuat kita berpikir tidak mampu. Tuhan sudah menghancurkan. Bagian kita adalah kita berjalan dengan percaya bahwa itu segala hal yang menghalang kita sudah dilepaskan. Amin. Karena seringkali kita berpikir bahwa kita nggak bisa karena kita masih punya batasan, ya, kita masih punya batasan yang mengikat kita. Kita masih punya batasan yang membuat kita takut. Apalagi dengan COVID-19, kita semakin takut, ya. Boleh takut, jangan takut. Waspada boleh, takut jangan. Ya. Pemerintah juga bilang seperti itu. Jangan takut tapi waspada. Waspada itu artinya kita berjaga-jaga, ya, bukan takut, berjaga-jaga. Kita bukan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Ini berkaitan dengan saya bisa pakai maksudnya 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Dapat sulit? Saya bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia, dan tidak kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Salah satu poin penting kita masuk dalam langkah dalam tahun yang baru adalah kemampuan untuk menilai. Kemampuan untuk menilai. Manusia selalu menilai segala sesuatu. Kalau ada orang yang jalan dengan pakai jas, pakai dasi, bawa koper, tapi nggak pakai motor, jalan pinggir jalan, siapa itu? Sales itu, sales selingkuh, pasti sales selingkuh. Atau orang rumah pakai motor, permisi bu, ya, pakai jas, pakai dasi, ya, untuk toko, bawa tas gede, pakai kertas. Sudah pasti itu kan, maaflah kami dahulu. Padahal mungkin ini bawa uang kita, hadiah gitu ya. Tapi kan berpikir bahwa kami masih siapa sih? Mau nawarin barang, nawarin ini, kita sudah bilang nomor 2. Ya. Satu kali ada kau American artis Bollywood yang Korea ya, India Bollywood. Jadi satu kali dia berbagi pada orang-orang di Bombay sekitarnya. Dia umumkan pada masyarakat Bombay bahwa Amerika akan membagi sembako, dan semua orang di situ keluar untuk
antri dapetin namanya sembako dari Amerika. Kita keluarkan sembakonya, satu plastik, tidak terlalu besar juga, plastik kecil aja. Ya, tumpuk taruh di depan rumahnya yang besar. Orang bilang, ya, cuma tepung terigu. Cuma tepung doang, ngapain kan ngantri berjam-jam hanya untuk tepung. Akhirnya hampir lebih dari setengah orang itu pulang. Ngapain tepung? Tepung itu murah aja. Yang kita perlukan adalah beras, yang kita perlukan adalah minyak, yang kita perlukan adalah ini. Lalu mereka sedih dan kok pada pulang ya? Padahal di dalam sembako itu, dalam tepung itu disiapkan duit 15.000 rupiah atau sekitar 3 juta rupiah per kantong. Ya, per kantong. Dan orang lebih dari setengahnya pulang karena bikin banyak tepung terigu biasa aja. Padahal orang yang sudah pulang adalah orang yang diberkati, orang yang menerima berkat lebih banyak. Amin. Orang yang bertahan adalah orang yang menerima berkat lebih banyak. Akhirnya yang dapat itu adalah orang yang bertahan. Oke. Jadi seringkali kita menilai sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan oleh karena itu Paulus bilang pada jemaat di Korintus bahwa kami tidak menilai ukuran manusia, dan jika kami menilai Kristus atau firman Allah menurut dasar manusia, sekarang tidak lagi dilakukan. Kenapa? Karena ada hidup yang diubahkan. Sewaktu kita menerima Kristus, ada hidup yang diubahkan. Amin. Tuhan berkata seperti ini ya, 17 dikatakan seperti ini. Selanjutnya ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah siapa Pak? Ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Pokoknya baru senang pasti. Semua yang baru pasti senang. Baju baru, celana baru, handphone baru, ya. Mobil baru, motor baru itu selalu menyenangkan, memberikan sepertinya angin segar ya. Kalau kamu sesuatu yang baru pegang terus. Oke, handphone baru itu sepertinya setiap saat itu ada WhatsApp masuk. Ada SMS masuk, nggak berdetik, 20 detik, nggak lihat handphonenya. Atau kalau baju baru itu sepertinya pegang sebagainya. Kalau masih baru, ya, kalau masih baru. Setelah sebulan kemudian, apakah baju baru? Enggak ya, baju lama ya bentuknya, baru 12 tahun. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa adalah ciptaan baru. Bukan berarti kita terima Kristus menjadi ciptaan yang baru dan sekarang kita menjadi ciptaan second. Karena banyak orang berpikir bahwa saya dulu ciptaan baru, sekarang udah nggak lagi. Orang terima Kristus menjadi ciptaan baru, saya udah nggak lagi yang baru. Karena ciptaan baru dalam bahasa Yunani-nya artinya kainos. Kainos itu seperti ini. Sebuah hal atau pribadi yang diciptakan yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Paham ya? Nggak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Itu dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Kita adalah ciptaan Kristus yang belum pernah ada sebelumnya dan nggak pernah ada persamaannya dan tidak akan pernah ada lagi yang sama dengan kita setelah kita. Sama? Ini adalah ciptaan yang baru, yang berarti setiap hari saya adalah pribadi yang spesial, yang baru. Gak ada yang sama seperti saya sebelum saya dan setelah saya. Demikianlah cara Tuhan memandang kita. Bukan berarti Tuhan tidak ciptakan kita secara massal. Ya. Dia tidak ciptakan kita secara massal. Kalau kita beli sebuah mungkin baju ya, baju itu ciptaan massal, lalu satu-satu ya. Ada sih yang khas satu-satu. Tapi kebanyakan adalah pabrikan. Hari ini baru, ya, besok meninggal lagi. Di dalam Kristus setiap hari kita ciptaan yang baru.
Karena kita begitu sangat spesial. Sebelum kita tidak pernah ada yang seperti kita, dan setelah kita tidak pernah ada yang seperti kita. Karena tujuan yang begitu sangat spesial bagi Tuhan. Sebab kita berserah pada Tuhan, Tuhan akan membawa engkau telah menjadi ciptaan yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial, sesuatu yang berharga, yang tidak akan pernah ada sebelumnya. Dan Tuhan memberikan kepada kita sebuah tujuan. Oke. Kalau kita percaya bahwa kita ada ciptaan yang baru, musuh ciptaan baru adalah pola pikir yang lama. Itu musuhnya. Pola pikir yang lama itu seperti tikus dengan kucing. Selalu sepertinya bertengkar, selalu memiliki masalah. Dan kita selalu melihat, kadang-kadang kita menilai segala sesuatu berdasarkan siapa kita, bukan berdasarkan siapa Kristus yang telah membuat menjadi ciptaan yang baru. Banyak orang itu tidak rela melepaskan yang namanya masa lalu. Saya bilang bahwa saya sudah memaafkan, saya sudah mengampuni, saya sudah melakukan seperti ini, saya sudah berubah. Tetapi orang sayang banget dengan namanya luka. Orang sangat sayang sekali dengan namanya luka. Kenapa? Karena bertahun-tahun disimpan terus. Dan kita menilai firman Tuhan berdasarkan luka yang kita terima. Lalu kita firman Tuhan, contohnya seperti ini. Jangan kalau seorang memukul pipi kirimu, kasih pipi kanan, ya. Kita berpikirnya seperti ini, langsung tuh, Rahel tuh, langsung itu seharusnya. Oke, kalau orang kasih ini, kasih pipi kanan, jangan kasih pipi kiri. Jangan bahas dalam kejahatan. Dia tidak menilai kemampuan itu sebagai sesuatu yang untuk dirinya. Tapi dia selalu melihat dengan luka yang pernah dia alami dan masalah yang pernah dia lalui. Dan dia menilai firman Tuhan berdasarkan semuanya sebagai sebuah hukuman dan sebagai cara menghukum. Padahal Tuhan berkata bahwa tidak ada lagi namanya penghukuman dalam Kristus. Firman Tuhan dipakai untuk memberikan kepada kita firman Tuhan untuk membebaskan. Segala bentuk firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu adalah berguna untuk mendidik, ya, berguna untuk menegur, tapi bukan berguna untuk tidak berguna untuk mengkritik. Amin. Semua yang terkait dengan firman Tuhan itu untuk kita, untuk kita. Saya kalau dulu waktu masih seperti Bona ya, masih sumur Bona maksudnya, sumur Bona. Kalau sudah namanya perjamuan kudus, itu adalah momen di mana saya nyari ayat yang bagus. Karena kasih ada ayat teman-teman dalam kopi ya. Saya nyari yang bagus, jangan yang jelek, yang bagus, ambil yang bagus. Ya. Saya nggak mau ambil yang tidak, ambil yang tiba-tiba seperti yang menegur, sepertinya menghukum. Saya selalu mengambil yang cuma berkat semua. Karena saya berpikir bahwa Tuhan itu menghukum, Tuhan itu meninggalkan. Sama seperti papa saya meninggalkan saya, dia meninggal. Dan luka yang saya alami, dan saya berpikir bahwa Tuhan mungkin juga melakukan hal yang sama. Saya melihat firman Tuhan sebagai cara untuk dengan cara saya melihat luka saya. Oleh karena itu Tuhan berkata seperti ini, kita adalah ciptaan yang baru, cara pikir juga baru. Kalau kita tidak berpikir dengan cara yang baru, maka ciptaan yang baru itu tidak perlu sia-sia. Sama seperti anggur yang baru masuk dalam kantong anggur yang lama. Tidak akan pernah bisa matching, tidak akan pernah bisa nyatu. Masa lalu kita sakit, betul. Masa lalu kita nggak enak, betul. Masa lalu itu
Wah, mereka nggak ngerti apa yang saya alami. Betul. Ibu gimana nggak ngerti apa yang saya alami? Betul. Semuanya betul. Tapi firman Tuhan jauh lebih tinggi dibandingkan luka kita. Gambar diri yang rusak hanya berfokus kepada apa yang salah. Berfokus kepada apa yang salah. Saat kita mendapatkan firman Tuhan, kita berfokus kepada apa yang salah. Kita nggak berfokus pada apa yang Tuhan mau. Kita fokus pada kalau saya salah, apa yang salah? Wah, firman Tuhan mengenai contohnya mengenai Tuhan, wah cocok untuk si B. Dan firman Tuhan mengenai tidak mengampuni kasus untuk si C. Kita tidak melihat bahwa firman Tuhan bisa bekerja karena kita tidak menilai firman Tuhan dengan cara yang tepat. Kita melihat firman Tuhan dengan pengalaman yang telah kita berkali-kali terima di masa lalu. Masa lalu tidak bisa sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jauh lebih tinggi. Firman Tuhan jauh lebih dasar. Kalau kita menaruh firman Tuhan dalam pengalaman masa lalu kita, firman Tuhan tidak akan mengubah apa-apa. Firman Tuhan tidak mengubah apa-apa kalau kita menaruhnya dengan dalam luka yang tertutup bahwa firman Tuhan tidak mengubah apapun dalam hidup saya. Kalau kita meletakkan firman Tuhan di tempat yang spesial, bukan berdasarkan pengalaman saya, tapi berdasarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya, maka firman itu akan mengubahkan. Gambar diri yang rusak itu seperti seorang penerjemah. Suatu kali saya ada mengikuti satu acara ya, kebetulan bicara orang dari luar negeri, dan dia menerjemahkan, ada satu orang Indonesia menerjemahkan apa yang dikatakan. Ngomongnya panjang lebar yang orang mulai ini, terjemahannya pendek sekali. Dan ada beberapa yang memang nggak pas, menurut orang Indonesia nggak pas, dan dia tidak terjemahkan. Dia skip itu, dia terjemahkan pada orang yang hadir. Saya pikir, loh, kok begitu? Seringkali firman Tuhan berbicara, gambar dari kita menerjemahkan firman Tuhan bukan berdasarkan standar yang benar, berdasarkan luka kita. Akhirnya firman itu potong setengah-setengah. Keterimanya hanya beberapa bagian saja, tidak sepenuhnya. Oleh karena itu, Roma 12 ayat 2 mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Cara kamu dalam pembaruan budi itu adalah berbicara mengenai pola pikir yang baru. Kita harus berhenti untuk berpikir bahwa firman lagi. Kita berhenti berpikir bahwa firman Tuhan itu adalah seperti terus. Gak ada yang mengertinya kan untuk setiap minggu ada garis spesial. Sebenarnya kok sama terus. Kita berpikir lebih tinggi. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau dari firman ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin saya terima dari firman ini? Karena seringkali apa yang saya tahu, apa yang kita tahu, menghalangi apa yang seharusnya kita tahu. Kalau anak-anak ya, mana waktu kebetulan saya terlambat berenang, ya. Terus kami membahas panjang lebar mengenai banyak hal. Kadang-kadang anak-anak itu so tahu ya, tahu gitu, bisa, dia melakukan gitu. Oke, karena dia mengerti yang dilakukan. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah, betul ya. Oleh karena itu diajar supaya apa? Kemarin atau saya minggu kemarin kita bicara mengenai dua hal yang penting dalam hubungan. Apa itu? Pertama mendengarkan, kedua memperhatikan. Waktu kita kehilangan ini, ya, kita akan sulit untuk mengerti instruksinya apa sih. Dan orang yang terluka cenderung kehilangan ini, kemampuan mendengarkan, kemampuan untuk memperhatikan. Saya pernah satu kali dalam rumah tangga kami, saya bertengkar hebat. Saya terluka dengan istri, saya juga terluka dengan saya. Bahwa itu banyak hal. Akhirnya apa saya sampaikan, dia tidak mendengarkan. Apa yang disampaikan juga, saya juga tidak mendengarkan. Bukan karena saya nggak sayang dia, bukan seperti itu. Karena apa? Ada luka di antara kita.
Luka itu menutup akses untuk kita mengerti. Oke, Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Injil adalah kekuatan Allah untuk apa teman? Pertama, menyelamatkan. Betul? Kalau kita pergi terluka, kita pergi ke rumah sakit, apa yang dilakukan oleh dokter? Apa yang kita pertama kali? Pasti lukanya duluan. Betul ya? Dokter nggak tanya hobi apa, dari mana kemarin. Mungkin bisa setelah itu, setelah pegang luka duluan baru nanya-nanya ya. Cenderung pertama kali kita pegang luka, membersihkan luka, karena dokter tahu inilah yang perlu untuk disembuhkan. Injil itu bersifat menyelamatkan. Kalau ada orang terluka parah perlu diselamatkan, perlu ditarik kembali. Itulah kuasa Injil. Dan Kudus dalam hidup kita berbicara begitu sangat lembut, sangat mudah dimengerti, ya, sehingga kita bisa mengerti bahwa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah Tuhan ingin kita berjalan melakukan sebuah pelayanan. Setelah kita disembuhkan, Tuhan ingin kita terlibat dalam sebuah pelayanan. Pelayanan apa itu? Namanya pelayanan mendamaikan. Dia seorang pendamai. Menjadikan semua bangsa muridku. Menjadikan murid itu pertama berdamai dulu. Kita nggak bisa menjadikan seorang murid tanpa berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan baru kita bisa memuridkan orang lain. Amin. Dan Tuhan tahu bahwa kebenaran itu selalu memberikan kebebasan dalam hidup kita. Kebenaran yang Tuhan berikan itu sesuatu yang spesial. Katakanlah kebenaran itu bicara mengenai seluruh luka kita. Semua luka, semua pelanggaran, semua dosa sudah Tuhan tanggung bersama dengan Dia. Berarti mungkinkah seorang sudah sembuh lukanya seterluka lagi? Mungkin, ya, kita masih mungkin seterluka. Tetapi tahu pada siapakah harus pergi? Kita sudah diberikan kebenaran oleh Tuhan, maka kita harus pergi pada seorang yang memberikan kebenaran tersebut. Yaitu siapa? Kristus. Kristus mendamaikan, dan Kristuslah yang memberikan pada kita kebenaran. Haleluya. Bahwa firman Tuhan itu lebih pelita. Dia selalu membawa kita pada sesuatu yang benar, sesuatu yang powerful, kebenaran. Di nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki dengan pengurapan Tuhan. Sebelum masuk tahun 2021, selesaikan. Pertama, minta dengan Tuhan. Mungkin engkau tidak mampu menyelesaikan masalahmu. Engkau tidak mampu membubuhkan gap yang ada pada kamu. Tapi kalau kita mempunyai keberanian untuk datang kepada Tuhan, minta, maka Tuhan akan buka jalan bagi kita. Amin. Di nama Tuhan. Ya. Banyak orang bilang begini, sepertinya GBI Kemah Kesaksian ini keren dengan pengurapan. Saya bilang GBI Kemah Kesaksian tidak ada keren-kerennya. Ada dasarnya? Ada. Tuhan Yesus saja sebelum, kalau kita memperhatikannya, firman Tuhan, sebelum dia memasuki pelayanan, dia menerima pengurapan daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia bilang begini, pengurapan daripada Allah itu ada padaku. Dia terima. Kemudian dia katakan, untuk apa pengurapan itu? Untuk melepas
melepaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertawan, orang-orang yang terikat. Tugas kita, tugas orang yang diurapi. Tanpa pengurapan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan melepaskan diri kita sendiri yang terikat itu harus dengan pengurapan Tuhan yang ada pada kita. Kalau enggak, kita anggap keterikatan itu biasa saja. Saya rindu ada kemenangan di tahun 2020, tahun 2021 lagi ada kemenangan yang luar biasa. Amin. Karena pengurapan Tuhan yang ada pada kita, Dia yang bertindak, melepaskan, membawa kita melakukan akan semua apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan tren GBI firman kesaksian, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagi yang memiliki hati yang memang membutuhkan pengurapan Tuhan, saya mengharapkan supaya kita hadir. Kita ada ibadah tahun baru dengan pengurapan yang baru. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri akan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu dan ajaib demi keajaiban semakin bertambah dan semakin banyak dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan yang disembahkan. Yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Bahkan tiap-tiap hari kami menikmati kasih Tuhan yang selalu baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk kami boleh mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami. Karena Engkau melihat kepada hati kami. Hati kami yang selalu bersyukur untuk semua rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, keajaiban kuasa dan kasih Tuhan yang begitu berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan kami. Dan ini biarlah Tuhan menuntut kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Kalau seringkali Tuhan kami menjauh dari Tuhan, sepertinya kami tidak punya waktu untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berbincang-bincang dengan Tuhan. Seperti kami tidak punya waktu untuk boleh mengoreksi hati kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus menolong akan kami, supaya kami memiliki waktu secara khusus untuk kami boleh memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan bahwa Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan
akan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali kami memiliki waktu secara khusus Tuhan, dengan kepentingan, kesenangan pribadi kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, supaya kami alihkan akan hal ini. Kami memberi waktu kami yang spesial ya Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Supaya dengan demikian kami boleh mendengarkan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hidup, kami bergerak, kami ada karena firman Tuhan menghidupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat Tuhan, baik pemuda-pemuda, baik orang-orang tua, suami istri, jadikan menjadi berkat di dalam keluarga ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menolak setiap pembicaraan dari hati kami bersama-sama dengan iblis yang selalu menggoda kami untuk kami jauh daripada Tuhan. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa daripada Tuhan Yesus, kami menolak setiap tipu daya daripada iblis untuk membawa kami jauh daripada Tuhan, dan kami tidak mempercayai akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak dari jemaat ini. Kebenaran firman menjamah setiap jemaat bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberapa kami yang ada pada saat ini, bawa kami untuk berdamai dengan Engkau semua sekali. Kami mau meninggalkan keinginan kami yang menjauhkan diri kami daripada Tuhan. Karena mau menjauhkan diri kami ya Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang membawa kami untuk melupakan aku. Keinginan daripada dunia ini. Tuhan, kami percaya hari ini ada pengampunan Tuhan bagi kami sendiri. Kami mengangkat tangan kami karena kami merindukan berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat yang luar biasa. Saudara yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan, dan angkatlah tanganmu. Allah Bapa kita memberkati akan kehidupan kita, menyinari kita dengan sinar wajahnya, dan memberikan kepada kita kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengalir memenuhi kehidupan kita dan tidak akan pernah habis-habisnya. Kuasa Roh Kudus yang memimpin akan kehidupan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir hidup kita, dan kita diangkat bersama-sama di awan-awan permai bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan kita yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama berkata amin. Ibadah awal dan akhir tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari tahun 2021. Dalam ibadah awal dan akhir tahun akan disertai dengan pengurapan, dan jemaat akan memberikan persembahan awal dan akhir tahun. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mempersiapkan yang terbaik sebagai tanda syukur kita telah melewati tahun 2020 dan memasuki awal tahun 2021. Untuk info selanjutnya mengenai tempat dan waktu akan diinfokan melalui gembala-gembala Komsel dan melalui grup-grup WA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.